wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini dilanjutkan pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Mak baik-baik video pembelajaran ini agar kalian paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga: setelah mendengarkan teks tentang hewan, siswa mampu menemukan ide pokok dan menyajikan dalam bentuk diagram. Yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari teks tentang hewan yang dibacakan, siswa mampu mengembangkan dengan cara menggunakan kalimat sendiri secara rinci. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3: ovipar, bertelur; vivipar, melahirkan; ovovivipar, bertelur, beranak. Apa saja contoh hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Berikut ini adalah cara perkembangbiakan hewan. Ada yang bertelur, melahirkan, bertelur, dan beranak. Pada kelompok pertama, hewan ovipar atau bertelur, contohnya ayam, buaya, kura-kura, dan burung elang. Tentu saja masih banyak contoh yang lain yang bisa kalian dapatkan. Kemudian kelompok yang kedua, hewan yang melahirkan atau vivipar, contohnya gajah, jerapah, kuda, dan sapi. Ini juga masih banyak contoh yang lain. Dan yang terakhir adalah hewan yang berkembang biak, bertelur, beranak. Contohnya adalah ular, iguana, kuda laut, dan ikan hiu. Nah, bagaimana ciri-ciri hewan ovipar atau hewan yang bertelur? Tidak mempunyai daun telinga, induk tidak menyusui anaknya, biasanya bukan keluarga hewan mamalia, biasanya termasuk keluarga hewan unggas, tidak memiliki kelenjar susu, induk mengerami telur hingga menetas, telur berada di luar tubuh induknya. Ini adalah ciri-ciri hewan ovipar atau hewan yang bertelur. Sekarang ciri-ciri hewan vivipar atau hewan yang melahirkan. Memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga. Penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Dan yang terakhir adalah individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Sekarang ciri-ciri hewan ovovivipar atau hewan yang bertelur, beranak. Pembuahan terjadi di dalam tubuh dari sang induk. Setelah pembuahan, maka terjadilah telur. Zigot tumbuh menjadi embrio yang berada di dalam telur. Telur yang dikeluarkan langsung menetas. Simak baik-baik bacaan teks berikut ini. Judulnya ayam.
Di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ini adalah paragraf pertama dari teks bacaan. Kemudian paragraf yang kedua, ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan bercengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu tetapi memiliki cengger kecil. Bulu ekornya pendek. Ini adalah ciri-ciri dari ayam jantan dan ayam betina. Kemudian dari bacaan teks ini kalian tentukan ide pokok dari setiap paragraf, yaitu paragraf 1 dan paragraf 2. Kemudian isikan pada diagram berikut. Hari ini kamu akan mendengarkan lagi guru membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya dan ide pokoknya. Simaklah lagi dengan seksama teks yang dibacakan, gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok. Jadi setelah kalian mendengarkan teks tadi, kalian bisa menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Sedangkan pada paragraf 2, ide pokoknya adalah ayam jantan dan ayam betina memiliki perbedaan. Itu saja pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan rajin belajar di rumah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.